Ya, mungkin ada tanggapan dari Bawaslu, Ya, silakan Bu Ketua. begini, Pak Ketua dan juga rekan Bawaslu Jeneponto, kalau ada yang belum clear, walaupun itu sudah tidak ditanyakan di tingkat kabupaten, maka hak saksi juga mempertanyakan itu. Karena itu tadi bahwa penting juga untuk memastikan data-data ini betul-betul sudah clear. Nah, tinggal pembuktian otentiknya saja. Kita juga sebenarnya pengen mengetahui, itu dari Bawaslu ya, alasan teman-teman KPU Jeneponto tidak menindaklanjuti PSU yang telah direkom oleh Bawaslu Jeneponto. Ada 8 ditambah 5 ya, terakhir Turatea, ada 8 TPS, satu-satu dijelaskan. Saya mau nanya soal Kelara dulu. Kelara di TPS Selipa, Kecamatan Kelara, Tolok Barat, TPS 5 itu ada didorong PSU. Nah, kenapa PSU-nya? Satu, karena ada 51 pemilih DPK yang diasistensi oleh rekan-rekan Bawaslu Jeneponto dalam kondisi yang abnormal. Satu, dalam DPT 478, pengguna DPT 307. Saya TPS 5 ya. Ini yang diatensi DPT 5512 264, DPK-nya 51. Nah, saya ingin menanyakan bahwa saya kira syarat PKPU jelas terkait PSU. Jika ditemukan pemilih yang, mana catatan saya ini, lebih dari satu orang menggunakan tidak terdaftar dalam pemilih dan mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS, itu potensi PSU. Termasuk pemilih yang menggunakan memilih di 2 TPS yang berbeda. Data yang disampaikan ini berdasarkan daftar hadir ya. Daftar hadir khusus ada sebanyak 51. Temuan kami bahwa sebagian pemilih itu sudah masuk ke dalam DPT dan DPK. Statusnya DPK tetapi terdaftar di DPT di TPS yang sama, yaitu TPS 5. Saya mau sebutkan satu persatu biar jelas. Atas nama Heri, Uding, Yandri, Raja, Rosmina, Haji Rahim, Haji Soda, Baharudin. Ini ada hitungan kita ada sekitar 20-an lebih. Lalu ada pemilih 1 orang yang memilih di TPS yang sama, yaitu di TPS 2 TPS yang berbeda, TPS 5 di Kelara dan TPS 4 di Kelurahan Paitana, Turatea. Ada pemilih yang juga statusnya DPT dan juga dicatat dalam DPK, itu 2 orang. Haji Cora, cek di nomor DPT daftar hadirnya DPT, dia di nomor 163 dan itu ditandatangani. Lalu dia juga bertanda tangan di DPK. Yang kedua adalah pemilih atas nama Udin. Cek di nomornya, di nomor 503. Dia juga terdaftar di DPK. Lalu ini yang dianggap tidak PSU. Saya mau tanya, pemilih daftar yang kita terima di sini, pemilih DPK itu beberapa kecamatan cukup tinggi nilainya. Di Bangkala 415, Tamalatea 366, Binamu 388, Kelara 352. Untuk kecamatan Kelara, Desa Tolok Barat,
hampir semua jumlah pemilih DPK-nya cukup tinggi. TPS 1 ada DPK-nya sebanyak 19. Setelah kami asistensi, pemilih ini juga terdaftar dalam DPT di TPS yang sama. Dan coba dicek atas nama Debbie, Kena, Asrullah, Rahmat, Darwis, dan Nurman. Itu ada semua dalam DPT. Tetapi kelalaian petugas itu memasukkan ke dalam DPK. Kemudian TPS 2 ada sebanyak 16. TPS 3 ada sebanyak 14 DPK-nya. Beberapa di antaranya terdaftar dalam DPT tempat lain. Ada yang namanya Asri Ngai, terdaftar di TPS 3 Kota Palopo. Andi Kamarudin TPS 3 Tamalate Makassar. TPS Saifuddin TPS 3 di Wara Kota Palopo dan Said di Makassar. Keempat-empat ini kalau bicara tentang KTP setempat tidak bersyarat untuk mencoblos di TPS 3 sebagai status DPK. Maka membutuhkan pembuktian dokumen KTP-nya. Jadi kalau bisa dibuktikan ada beberapa sebenarnya juga. Ada di TPS 2 ada 6 DPT lain luar daerah, bahkan luar provinsi. Antar kabupaten, antar kecamatan, antar provinsi. Nah, juga di TPS 2 Tolok Barat ditemukan absensi yang abnormal. Bahkan sempat viral ya. KPPS dinyatakan menandatangani daftar hadir. Itu kemudian tidak ada klarifikasi dari KPU sebagai pemegang otoritas yang harusnya melakukan advis ke bawah terkait dengan situasi yang tidak umum ini. Harusnya ada tindakan yang konkret yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kemudian soal daerah Kecamatan Bangkala 415 DPK-nya. Kita juga ingin bahwa kualitas kerja ini harusnya sama-sama antara KPU dan Bawaslu. Tetapi informasi yang kami terima dari penyelenggara di tingkat bawah, di Kecamatan Bangkala ini hak akses kami tidak ada, tidak diberikan ruang. Padahal jelas ya, di PKPU 17 bahkan keputusan 1774 itu jelas. Ketika tidak diberikan dokumen hard copy, maka salinan elektroniknya diberikan kepada, saya baca dulu. Jadi kalau kita tidak dapat hard copy-nya, maka dokumen elektroniknya bisa diberikan. Nah, bukan cuma C hasil salinan, tapi daftar hadir pemilih tetap KWK, daftar hadir pemilih pindahan, daftar hadir pemilih tambahan, kejadian khusus bisa diberikan kepada saksi, pengawas TPS, untuk memastikan bahwa semua orang bisa mengakses. Kenapa? Tujuannya apa? Penyandingan data itu dibutuhkan ketika ada masalah di bawah. Tapi sampai hari ini pun kita tidak mendapatkan dokumen itu. Ini mohon diatensi Ketua, terkait dengan persoalan di Jeneponto. Kita punya beberapa catatan, saya kira ini penting untuk kita lihat bahwa dalam konteks kita memastikan bahwa penyelenggara kita berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan verifikasi kembali terkait data-data yang mungkin belum selesai di tingkatan kabupaten tetapi ditemukan di forum ini, mohon diklarifikasi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.